Perkenalkan, nama saya Dida Kadarisman. Saya dari kelas TM21B, Teknik Mesin, Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu cabang ilmu dari teknik mesin, yaitu pengantar teknik pengukuran. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar dari teknik pengukuran. Ya, kita sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial pasti sehari-hari selalu berkaitan erat dengan yang namanya pengukuran. Mulai dari kita bangun tidur, ya, kita melihat jam, bisa dari jam tangan atau jam dinding, ya, itu merupakan suatu pengukuran, yaitu pengukuran waktu. Lanjut, misalkan kita berangkat untuk bekerja atau sekolah, ya, itu juga kita biasanya melihat jarak dan waktu tempuh sepeda motor kita, bisa kita lihat dari speedometer, ya. Sana menunjukkan kilometer per hour, ya. Itu juga sama mengukur jarak dan waktu tempuh dari rumah menuju ke tempat kerja atau sekolah, ya. Setelah sampai di sekolah, kita juga biasanya selama masa pandemi ini sering yang namanya melakukan pengukuran suhu, ya. Itu merupakan pengukuran juga, ya, dengan menggunakan termometer. Selain itu, kita juga sering menggunakan, ya, untuk mengukur panjang seperti penggaris dan meteran, ya. Selanjutnya kita dapat definisikan apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan bertujuan untuk mencari informasi tentang sifat fisik, kimia, biologi dari suatu keadaan atau proses suatu benda, ya, untuk memberikan gambaran, ya, tentang objek atau keadaan tersebut. Nah, dalam pengukuran biasanya terdapat dua data, ya. Yang pertama itu data secara kualitatif, yang kedua ada data secara kuantitatif. Data secara kualitatif itu biasanya data yang didapatkan dari hasil penelitian, ya, atau survei yang disampaikan secara narasi. Nah, sedangkan data yang kuantitatif itu adalah data yang berupa angka, ya, berupa angka yang didapatkan secara langsung dari hasil pengukuran. Nah, itu kuantitatif, ya. Lanjut, kita misalnya melakukan pengukuran pasti membutuhkan yang namanya alat ukur, ya. Di sini alat ukur dan instrumen itu merupakan alat yang digunakan untuk mentransformasikan informasi yang didapatkan secara empiris atau objektif, ya, dari hasil pengukuran ke indera manusia. Nah, itu merupakan alat ukur, ya. Lanjut lagi ke aplikasi, ya. Apa itu aplikasi? Aplikasi itu suatu kegunaan, ya. Kegunaan. Misalnya pengukuran itu digunakan untuk apa? Nah, itu masuk ke aplikasi. Yang pertama, untuk aplikasi itu ada perancangan atau desain. Nah, kita sebagai anak teknik mesin pasti sering yang namanya merancang atau mendesain suatu mesin, misalkan, ya. Kita mau mendesain mesin perontok padi, misalkan. Nah, itu harus ditentukan dulu berapa kapasitas perontok padinya. Misalkan kapasitasnya 1 ton. Nah, itu harus kita ukur dulu, ya. Terus misalkan kita membutuhkan bahan untuk membuat mesin tersebut. Nah, dirancang dulu, ya. Dirancang, ditentukan dulu berapa meter misalkan besi holo yang diperlukan. Nah, itu harus kita ukur, ya. Selanjutnya, yang kedua itu untuk aplikasi ada yang namanya pengendalian atau sistem kontrol. Nah, dalam pengendalian ini biasanya
untuk aplikasinya itu seperti misalkan di sekolah ya. Sekarang masa pandemi misalkan harus 50%. Nah, yang biasanya satu kelas itu 100 orang misalkan, nah sekarang harus 50 orang. Nah, itu sama ya diukur. Jadi siswanya harus diatur berapa 50%. Itu sama juga dengan pengukuran. Selanjutnya yang terakhir itu yang ketiga ada asesmen atau evaluasi. Nah, itu biasanya kalau misalnya di sekolah itu di akhir pembelajaran suka ada yang namanya ujian akhir. Nah, itu merupakan suatu pengukuran juga sama yang dilakukan terhadap kemampuan siswa dalam menangkap ilmu pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Itu juga sama ya, merupakan pengukuran kemampuan siswa. Nah, setelah aplikasi ada lagi yang disebut dengan karakteristik. Nah, karakteristik itu dibagi menjadi dua ya. Dua, yaitu karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Nah, karakteristik statis itu adalah menggambarkan instrumen dalam keadaan steady atau diam ya. Yang kedua adalah karakteristik dinamis. Nah, karakteristik dinamis itu menggambarkan keadaan instrumen dalam kondisi memberikan respon terhadap waktu ya. Jadi ada dua macam karakteristik sistem pengukuran. Nah, yang selanjutnya ada jenis alat ukur ya. Jenis alat ukur di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama jenis alat ukur yang konvensional atau biasa. Yang kedua adalah jenis alat ukur instrumen ya. Alat ukur itu apa sih? Nah, alat ukur itu adalah suatu alat untuk menentukan suatu variabel ya, atau suatu besaran. Nah, itu merupakan alat ukur. Untuk prinsip dasar alat ukur itu harus mudah dipahami ya, sehingga dapat digunakan secara tepat dan mudah untuk dibaca. Itu merupakan prinsip dasar dari alat ukur ya. Terus tadi alat ukur itu ada dua ya. Konvensional itu yang umum kita gunakan. Alat ukur konvensional itu seperti penggaris ya, vernier caliper ya, terus jangka sorong atau micrometer skrup. Itu merupakan alat ukur yang konvensional. Ada lagi alat ukur instrumen ya. Alat ukur instrumen itu merupakan alat ukur yang kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena alat ukur instrumen itu banyak bagian-bagiannya ya. Yang pertama untuk alat ukur instrumen itu ada transducer atau sensor ya. Apa itu sensor ya? Sensor itu adalah suatu benda yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diukur. Itu merupakan sensor ya. Yang kedua itu ada pengendali sinyal ya. Pengendali sinyal itu sebagai contohnya seperti amplifier ya, atau penguat atau penyaring ya, itu sama. Selanjutnya ada alat keluaran atau output analog ya. Itu contohnya seperti misalkan jarum ya, atau misalkan angka digital. Itu merupakan alat keluaran atau output. Biasanya untuk saat ini kebanyakan digunakan itu digital ya, karena selain mudah untuk dibaca juga mudah untuk dipahami ya dalam penggunaannya. Lanjut untuk yang terakhir itu ada karakteristik statis. Itu dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama itu ada ketelitian, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga toleransi, yang keempat jangkauan, terus ada rentang ukur, kalibrasi, terus resolusi ya. Untuk yang terakhir mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.